bergabung kembali di channel saya, jangan lupa untuk selalu di subscribe, kemudian diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi ketika saya mengunggah video yang baru. Hari ini kita tetap mengawal peristiwa kematian Brigadir J. Fokus di sini tentang Ibu Putri, di mana di pemberitaan menurut Bapak Sambo, dia mendapatkan pelaporan dari Ibu Putri sehingga dia emosinya terpancing. Nah, apakah pelaporan Ibu Putri kepada Bapak Sambo ini yang mungkin terkait yang diberitakan seperti pelecehan dan lain sebagainya adalah bentuk kejujuran dari Ibu Putri, ataukah ada sesuatu kebohongan yang sudah diungkap Ibu Putri atau yang sudah dikatakan Ibu Putri kepada Bapak Sambo? Mari kita gali di sini ya. Di sini saya akan pakai kartu ini ya untuk mencari tahu apakah yang disampaikan Ibu Putri kepada Pak Sambo itu jujur atau bohong. Apakah yang disampaikan Ibu Putri kepada Bapak Sambo itu jujur atau bohong? Yang konon kabarnya ada pelecehan ya kalau versi Ibu Putri, tapi kayaknya bukan pelecehan sih kalau menurut saya. Jadi gak konsentrasi saya. Baiklah, saya ulangi lagi. Apa yang sudah dikatakan Ibu Putri kepada Bapak Sambo, apakah itu jujur atau bohong? Ada simbol keadilan, teman-teman. Pengadilan di sini keluar, orang diadili. Orangnya perempuan lagi yang diadili, ibu-ibu lagi. Jadi di sini kayaknya kalau ada pengadilan ini berarti Ibu Putri kayaknya diadili dikarenakan sebuah perbuatan yang salah. Yang saya tanyakan, apakah kamu jujur atau berbohong? Nah, kalau sampai ke ranah pengadilan berarti ini ada ketidakjujuran mungkin ya. Tapi mari kita gali. Mengapa kamu sampai diadili? Sampai di sidang atau sampai ke proses hukum dikarenakan apa? Dikarenakan raja. Terkait dengan perbuatan raja, terkait dengan perbuatan suami. Kemudian, apa yang sudah kamu katakan kepada suamimu kala itu? Seorang badut terpenjara. Jadi seperti ini teman-teman. Inti masalah ini memangnya di Ibu Putri. Di Ibu Putri kalau dari ketiga kartu ini. Ibu Putri ada sebuah masalah yang menyebabkan raja ini menjadi beringas, yang pada akhirnya ada seseorang yang masuk penjara. Seorang yang tadinya raja gagah mempunyai kekuatan pada akhirnya menjadi seperti badut yang terpenjara ini. Dikarenakan apa? Dikarenakan ini seorang wanita yang dihakimi yang pada akhirnya menggantarkan suaminya masuk ke penjara. Karena saya sampai bosan mengawal kasus ini karena ya banyak drama sih, banyak drama sekali. Waktu saya memprediksi Ibu Putri kemarin itu, Ibu Putri kondisinya nggak aman loh ya. Makanya akan lebih baik kalau Ibu Putri ini bisa bisa bekerja sama untuk pengungkapan dalam kasus ini. Jangan dipersulit karena Ibu Putri sebenarnya nggak aman, bisa menjadi penggambar proses penyidikan perkara ini karena nggak mau bicara. Tapi kalau menurut Pak Mahfud MD, Ibu Putri ini bicara. Tapi Pak Mahfud MD tidak mau ngasih bocoran, biar di persidangan saja yang dibuka seperti itu. Nah, maksudnya Pak Mahfud MD itu apa ya? Apakah sesuai dengan prediksi saya soal asmara dan lain sebagainya? Ya, kita lihat saja nanti tembus atau tidaknya prediksi saya. Selanjutnya di sini teman-teman, kalau saya baca-baca berita, menurut pemberitaan kan ada yang
pro Pak Sambo, ada yang begini. Takutnya nanti akan banyak kaki tangannya yang menyerang balik karena nggak terima, karena nggak mau terungkap peristiwa ini dan lain sebagainya. Mari kita prediksi apakah hal itu akan terjadikah di dalam kasus ini, serangan balik dari pendukungnya Pak Sambo. Apakah akan ada serangan balik dari pendukungnya Pak Sambo di dalam kasus ini? Ada perpisahan, ada simbol berpisah. Jadi kayaknya mungkin tidak sevulgar, misalnya ada gerakan serangan balik tidak akan sevulgar yang seperti kita bayangkan ya, tidak secara terang-terangan seperti itu. Kemudian apakah tidak ada serangan balik? Ada simbol ini, simbol bagus kartunya ini. Selanjutnya, apakah tidak akan terjadi serangan balik? Ada simbol laki dan perempuan kemitraan, yang artinya seperti ini ya teman. Peristiwa ini sangat mendapatkan sorotan dari masyarakat, juga dari Pak Jokowi, juga dari Pak Mahfud MD. Tentunya enggak semudah itu bisa melakukan sesuatu yang bisa menghambat terjadinya proses hukum yang akan diperuntukkan untuk Pak Sambo ini. Nah, di sini sebenarnya dari berita-berita ini Pak Sambo ini ada yang bilang terkait judi online, ada yang bilang terkait narkoba dan lain sebagainya. Kalau masalah judi online itu sudah keluar di kartu saya kemarin. Ada simbol perjudian keluar. Tapi kalau di masalah narkoba masih belum keluar kartunya ya. Nah, kalau serangan balik ini kayaknya kalaupun ada itu tidak secara terang-terangan, dan itu sudah diantisipasi oleh pihak-pihak yang terkait, yang masih loyal kepada kebaikan, kepada pemerintahan, yang masih loyal. Dan makanya di sini akan sulit untuk bisa menghambat proses persidangan Pak Sambo. Karena di sini yang tadinya Pak Sambo ini memiliki kekuasaan yang disimbolkan raja ini. Raja duduk di singgasana memiliki kekuatan dan kekuasaan, pada akhirnya akan menjadi badut yang masuk penjara. Dari simbol-simbol ini bisa dipastikan pasti akan bergulir ke arah sana proses hukumnya. Tidak akan ada yang bisa menghambat. Sekalipun hambatan-hambatan kecil itu pasti ada, ya pasti ada. Karena dengan ditangkapnya Pak Sambo ini pasti akan ada efek domino terhadap aktivitas Pak Sambo dengan ini yang mungkin ada kaitannya dengan bisnisnya yang negatif. Tentu akan ada efek dominonya di situ. Tapi kalau secara terang-terangan, secara vulgar untuk serangan balik itu kayaknya agak sulit dilakukan karena sudah diawasi oleh pemerintahan, diawasi oleh Pak Jokowi. Sedangkan kaki tangan Pak Jokowi ini banyak, ada BIN, ada ini yang akan menyelidiki secara diam-diam kasus ini tentunya. Nah, kalau di tubuh kepolisian ada kong kali kong, tapi kalau sudah Pak Jokowi menurunkan kaki tangannya ini, pastinya kong kali kong itu tetap akan terbongkar, ya. Pastinya seperti itu. Karena di prediksi saya akan ada kelancaran sampai ke persidangan. Jadi tidak ada gangguan-gangguan yang begitu berarti sampai ke proses persidangan. Apalagi di sini akan ada yang masuk penjara. Yang tadinya raja karena intinya kan di permasalahan Ibu Putri di sini yang membuat Pak Sambo menjadi marah-marah. Dan akhirnya ada simbol ini, badut yang terpenjara. Seperti itu ya teman-teman.
seperti itu. Perkara ini memang perkara yang sangat mendekati bahaya, teman-teman. Makanya berkali-kali saya cerita, saya pertama kali mengawal kasus ini agak deg-degan sebenarnya, karena perkara ini akan melebar kemana-kemana. Tapi begitu saya tahu pemerintah turun tangan mengawal, jadinya saya ada keberanian juga untuk mengawal kasus ini. Nah, seperti itu ya teman-teman, prediksi saya tentang adanya uang besar, pengorbanan uang besar tapi tetap jalan terus di persidangan, itu juga sudah tembus ya. Di sini kita ada pemberitaan di mana ada keinginan untuk menyuap lembaga perlindungan saksi dan korban, lembaga LPSK ya, LPSK ada keinginan untuk menyuap itu, dan itu sudah ramai di media sosial. Dan prediksi saya tentang adanya raja koin, uang besar yang sudah dikorbankan atau pengorbanan dengan menggunakan uang besar, tapi pada akhirnya proses hukum jalan terus, itu juga sudah pernah saya prediksi ya, dan terbukti juga. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu. Lain waktu kita sama lagi dengan prediksi yang lainnya. Semoga peristiwa ini cepat sampai ke persidangan, karena saya juga berpikir kasihan Baradae ini sebagai saksi kunci yang nyawanya juga terancam. Saksi kuncinya ini di Baradae sama Ibu Putri, karena Baradae ini tidak melihat adanya pelecehan atau adanya sesuatu kejadian yang vulgar saat itu. Makanya Ibu Putri ini merupakan saksi kunci juga, karena di sini titik masalahnya ini di Ibu Putri ya. Sayangnya Ibu Putri dia membisu kayak putri salju. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lain.